Penyakit autoimun bukan hanya satu penyakit saja, tetapi ada beberapa jenis penyakit autoimun yang membawa pengaruh berbeda bagi tubuh. Dengan demikian, perawatan dan pengobatannya pun memiliki cara yang berbeda. Nah, kali ini Dr. Oki Ramadian, dokter spesialis penyakit dalam, akan menjelaskan kepada Anda bagaimana cara mengatasi penyakit autoimun lengkap dengan contoh jenis penyakit autoimun. Yang pertama, apa itu penyakit autoimun? Penyakit autoimun adalah suatu kondisi penyakit yang terjadi akibat imun sistem kita terlalu agresif terhadap badan kita sendiri. Jadi tentara kita harusnya melawan mikroorganisme atau protein asing yang masuk ke badan kita, tapi ini tentara kita melawan badan kita sendiri. Apa saja penyebab dari penyakit autoimun? Autoimun itu terjadi karena ada salah koordinasi dari imun sistem kita sendiri. Hal ini banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor lingkungan. Ada bisa berimbang, bisa juga faktor lingkungan lebih besar menyebabkan suatu kondisi imun sistem, atau kondisi genetik menyebabkan gangguan penyakit autoimun. Apa saja contoh penyakit autoimun? Autoimun itu contohnya banyak. Salah satunya ada autoimun yang sejak lahir dia sudah mengalami kondisi autoimun, atau juga kondisi yang pada saat perjalanan hidupnya dia mengalami kejadian penyakit autoimun. Yang pertama tadi adalah imunodefisiensi primer, jadi suatu kondisi lahir di mana imun sistemnya sudah terganggu. Sedangkan yang kita sering hadapin adalah autoimun sekunder. Contohnya penyakit lupus, rheumatoid arthritis, mungkin teman-teman sudah dengar Sjogren, Behcet disease, dan lain-lain. Bagaimana gejala penyakit autoimun? Penyakit imun memiliki gejala yang semuanya memiliki variasi masing-masing. Tetapi gejala yang paling kita sering temukan adalah karena ini sifatnya adalah peningkatan imun sistem yang berlebihan, di mana pabriknya itu di dalam susum tulang, maka gejalanya adalah nyeri-nyeri pada persendian yang berkepanjangan dan tidak kunjung sembuh, hilang, timbul, dan tidak ada hentinya, walaupun dengan pengobatan ataupun tindakan non-pengobatan. Selain itu juga ada gejala lain yang karakteristik dari setiap gejala. Contohnya lupus, dia akan memiliki gejala seperti butterfly rash di daerah wajahnya, dan ada nyeri persendian, nyeri sariawan tidak kunjung sembuh, dan lain-lain. Ada juga penyakit lain seperti rheumatoid arthritis, dia menimbulkan gejala yang khas spesifik pada nyeri-nyeri persendian, terutama pada pagi hari, dan lokasinya juga sangat tertentu. Dan berbagai penyakit lainnya. Bagaimana diagnosis penyakit autoimun? Diagnosis autoimun penegakannya berbeda-beda untuk setiap nama penyakitnya. Tapi prinsipnya kita bisa mengetahui selain dari pemeriksaan fisik dan anamnesis kepada pasien, kita juga melakukan pemeriksaan secara laboratoris. Pemeriksaan dasar laboratoris yang bisa kita kerjakan adalah pemeriksaan darah perifer lengkap, juga pemeriksaan namanya ANA, dan pemeriksaan yang lebih spesifik terhadap penyakit yang kita hadapin. Bagaimana pengobatan penyakit autoimun? Karena dasar dari autoimun ini adalah peningkatan imun sistem yang berlebihan, maka terapinya adalah kita meredam sistem imunnya. Di dalam dunia medis adalah pemberian steroid dengan dosis yang disesuaikan untuk meredam aktivitas dari sistem imun kita. Selain itu, kita juga perlu memperhatikan terapi non-medis, yaitu pemberian vitamin D yang adekuat, jaga pola makan, olahraga, dan tidur harus teratur. Apa saja komplikasi dari penyakit autoimun? Komplikasi penyakit autoimun macam-macam. Ada yang gejalanya hanya bisa menimbulkan hendaya saja atau disabilitas, tapi ada juga yang menyebabkan kematian. Nah, ini perlu diwaspadai, jadi teman-teman yang mencurigai adanya penyakit autoimun segera cari tahu sebabnya, cari tahu nama penyakitnya, sehingga kita bisa menentukan prognosis atau harapan hidup dari orang yang bersangkutan. Bagaimana cara mencegah penyakit autoimun? Cara pencegahan autoimun seperti dikatakan dari awal, bahwa ini adalah kombinasi dari faktor genetik dan lingkungan. Kalau genetik, mari kita berdoa. Semoga kita tidak termasuk golongan yang mengandung gen-gen yang bisa menyebabkan autoimun. Sedangkan lingkungan, kita bisa modifikasi. Sederhana, istirahat yang banyak, tidur yang bagus, makan yang bagus, dan olahraga yang benar. Sekian pembahasan mengenai autoimun. Saya Dr. Oki Ramadian, spesialis penyakit dalam Vinasim. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.